Selamat datang di Ngopi, ngobrolin pertahanan Indonesia, sebuah ruang diskusi yang membahas isu strategis secara lebih relevan dan insightful. Bersama saya, Iwan Hermawan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer ataupun alutsista untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana, apakah kita sudah siap agar alutsista tersebut tetap optimal untuk kita gunakan? Karena tantangan yang terbesar adalah bukan hanya saat membeli, tapi bagaimana alutsista tersebut nantinya bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Dan episode kali ini bertema mendukung kesiapan operasional alutsista baru TNI. Dan di sini nanti kita akan mengulas bagaimana dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan berperan untuk menjaga alutsista tersebut tetap optimal. Dan juga nanti kita akan membahas dari masalah anggaran dan perencanaan ini dari sistem reaktif menuju sistem yang lebih prediktif. Dan sudah hadir bersama kita para narasumber yang memiliki pengalaman dan juga perspektif strategis, operasional, dan juga dari sisi industri. Yang pertama adalah Laksamania TNI Dr. Desi Albert Mamahit, yang beliau ini adalah dulunya pernah bertugas sebagai Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut dan juga dikenal sebagai pemikirnya Angkatan Laut. Selamat datang Pak Mamahit. Selamat. Dan narasumber yang kedua, terima kasih. Ada Majen TNI Purnawirawan Jan Peter Ate yang saat ini bertugas ataupun berperan sebagai Ketua Harian Pinhantanas atau Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional, dan nanti kita akan mengulik bagaimana dari sisi industri pertahanan nasional dan juga dari sisi kebijakan pertahanan secara umum. Selamat datang Pak Jan. Ya, terima kasih. Dan narasumber yang ketiga ada Mas Alman Hefat Ali. Mas Alman ini adalah pengamat militer yang sudah cukup dikenal dan spesialisasinya ini adalah mengenai anggaran dan juga industri pertahanan. Selamat datang Mas Alman. Terima kasih Mas Iwan. Oke. Pertanyaan pertama ke Pak Mahit dulu ya Pak. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir, ini kan seperti kita ketahui, kita banyak sekali mendatangkan berbagai macam alutsista. Bahkan kalau dilihat dibandingkan dengan program MEF atau Minimum Essential Force sebelumnya, ini ada lompatan jauh. Yeah. Kita kedatangan Rafale, kita kedatangan A400, kita kedatangan Angkatan Laut, ada fregat PPA, bahkan kita kabarnya berencana membeli kapal induk. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kami perhatikan, selama ini kita itu membeli peralatan tempur ini, kita lebih mengedepankan platformnya dulu. Persenjataan, suku cadang, perawatannya itu belakangan. Gimana menurut Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara bidang pertahanan, sebagai bagian dari ketataan negara, itu peraturannya sebetulnya sudah jelas sekali. Bahwa ada bagaimana kalau kita bicara mulai dari strategis nasional, ya, di mana dalam strategis nasional ini itu sebetulnya akan menghasilkan yang namanya kebijakan umum pertahanan negara. Oke. Ini sebetulnya yang membicarakan adalah tingkat pimpinan tingkat tinggi. Oke. Menteri Pertahanan itu ya? Ya. Jadi dari sisi strategis ya. Strategi kebijakan negara itu levelnya level tingkat tinggi. Di mana ada presiden, terus kemudian Menteri Pertahanan, tentu Dewan Pertahanan Nasional saat ini, dan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Tapi ini levelnya sebetulnya tinggi ya, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional. Ini menghasilkan kebijakan umum nasional, kebijakan umum pertahanan nasional. Okay. Nah, kebijakan umum pertahanan nasional ini apa isinya? Kurang lebih di situ berkaitan dengan ancaman-ancaman negara, ya, masa kini dan masa akan datang. Terus kemudian berdasarkan ancaman tersebut, kita bagaimana menyikapinya? Tentu kita perlu juga, misalnya, perlu ada penambahan kekuatan. Nah, kekuatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan alutsista, termasuk juga personilnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pertahanan negara ini sebetulnya sudah dibahas di level tingkat tinggi, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional. Outputnya adalah yaitu, ya dari situ baru kemudian mengalir ke bawah. Ya, mengalir ke bawah kita bicara Renstra 5 tahunan. Dari Renstra ini kemudian tahunan, di mana di situ pada saat Renstra ini selama 5 tahun apa saja yang akan dibicarakan atau akan apa saja akan dibeli. Nah, pada saat Renstra ini tentunya dari Kemhan, kemudian
dari angkatan ya, TNI, Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Nah ini juga membicarakan, sehingga ujung-ujungnya adalah kalau sekarang kita bicara bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya MEF ya, Minimum Essential Force, berapa persen kita harus tercapai. Nah ini udah dibahas selama 5 tahun ya, Renstra. Nah baru kemudian tahunan ini. Nah di sini juga ada RKAKL ya, Rencana Kebijakan Anggaran Kementerian dan Lembaga. Nah di sini udah bersifat matra. Misalnya matra darat, matra laut, matra udara. Nah ini menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang akan dibeli. Ya, nah inilah kurang lebih sebetulnya sistem perencanaan anggaran di pemerintahan itu sudah sangat jelas, ada aturannya. Ya. Berarti memang kalau soal ini kan pertanyaan atau pembicaranya mengenai mengapa kita lebih banyak memilih platformnya dulu, sedangkan kesiapan ataupun kelengkapan lainnya belakangan begitu Pak. Jadi ketika misalnya kita membeli fregat dari Italia, itu rudalnya belum ada. Atau zaman dulu misalnya ketika kita membeli Sukhoi, itu kita beli platformnya dulu, tapi rudalnya belum ada begitu. Itu kita belum ngomong lagi soal suku cadang, perawatan dan lain sebagainya. Jadi ini memang kebijakannya memang seperti itu. Yang penting barangnya ada dulu untuk mengejar katakanlah penilaian MEF-nya, Minimum Essential Force atau perencanaannya. Ya. Jadi kan misalnya perencanaan tahun ini kita butuh 10 fregat, ya udah kita beli fregat aja dulu, senjatanya belakangan gitu. Seperti itu. Sebetulnya nggak begitu saja ya. Jadi semuanya sebetulnya sudah dalam satu perencanaan ya. Yang jelas di mana di dalam perencanaan itu kan yang saya bilang ya ada dari tingkat strategis itu di mana Presiden dan Menteri Pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional ini sudah mengkaji kira-kira situasi yang akan dihadapi apa. Misalnya ancamannya apa saja. Terus kemudian selain ancaman, kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Nah itu semua dibahas secara geopolitik, geostrategis dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan kebijakan umum pertahanan nasional atau kebijakan umum pertahanan negara. Ya, dari situ kemudian masuk ke Renstra 5 tahunan. Nah 5 tahunan ini sudah berkaitan dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan lebih ke operasional berartinya. Kepada sudah langsung kepada action sebetulnya. Iya, operasional teknis lah ya begitu ya. Belum operasional. Belum. Karena ini baru perencanaan, perencanaan anggaran Renstra ya. Renstra adalah perencanaan dan anggaran. Nah ini 5 tahunan. Nah 5 tahunan ini apa saja sih? Ini menjabarkan apa yang dari atas kebijakan umum pertahanan nasional itu apa. Nah itu dijabarkan di Renstra. Ya, Renstra ini 5 tahun. Ya, 5 tahun ini kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh angkatan. Nah di sini tentu akan ada pembahasan, di mana pembahasannya antara Kemhan ya sebagai yang leader di bidang kebijakan pertahanan. Kemudian di situ ada Panglima TNI dan ada Kepala Staf Angkatan. Nah ini, tapi Renstra itu kan perencanaan. Anggarannya harus komunikasi dengan Bappenas, harus komunikasi dengan Kementerian Keuangan, harus komunikasi juga dengan DPR dalam hal ini Komisi 1. Nah mekanisme inilah kemudian berjalan ya selama 1 tahunan, misalnya dalam tahunan, di mana setiap tahun kan harus disampaikan ke DPR. Nah DPR ini kemudian ada diskusi ini kenapa perlu beli senjata, kenapa perlu beli kapal, kenapa perlu beli pesawat gitu. Nah ini kan semua dibahas di DPR. Nah kemudian setelah sepakat semua ya, mulai dari Kemhan, Panglima TNI, Mabes, Kepala Staf Angkatan, Bappenas, Kementerian Keuangan, ini kan eksekutif ya. Baru ini diinfokan ke DPR. DPR ini rencana kita nih. Ya, misalnya tahun depan nih, depan. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Nah, DPR akan tanya nih, kenapa harus beli ini? Kenapa beli ini? Kenapa beli ini harganya sekian? Nah, ini didiskusikan. Panjang berarti Pak ya? Panjang prosesnya itu kalau kita bicara tahunan ya, di dalam RKAKL ini setiap tahun ini selalu berlangsung seperti itu. Misalnya dimulai dari ya sekarang ya misalnya, tiap tahun kurang lebih rata-rata bulan Februari sampai kira-kira Maret April ini kita bahas nih.
Ya, ini menjabarkan kebijakan umum pertahanan negara. Ya. Oke. Baru kemudian dari situ mulai dirapatkan nih apa saja. Misalnya Panglima TNI, Kemhan, Panglima TNI dan Mabes Angkatan membuat perencanaan anggaran. Mulai dari Februari. Nah ini dibahas itu terus. Itu udah level teknis lah Pak ya? Level teknis. Nah inilah artinya bahwa kebijakan tentang pertahanan negara ini semua sudah dibahas secara rinci dan bukan hanya pemerintah, ini sudah berkait dengan legislatif dan yang lainnya juga. Ya, legislatif. Nah sekarang pertanyaan untuk Pak Jan Pieter nih. Tadi kan seperti disebutkan bahwa memang itu sudah direncanakan begitu ya. Artinya memang perencanaan untuk membeli platformnya dulu, untuk kemudian rudalnya atau suku cadangnya belakangan. Ini belakangan begitu Pak. Jadi menurut Bapak apakah pendekatan kayak begini nih baik atau perlu direvisi gitu Pak? Jadi berisiko kalau kita menganut sistem perencanaan yang parsial. Jadi kali ini beli dulu platform, nanti platform sudah kita miliki, baru mikirin beli sistem senjatanya, ILS-nya, dan supporting yang lain. Ini berisiko. Kenapa sih orang beli senjata? Itu dulu. Ini yang esensi pertanyaan itu. Kenapa beli kapal perang? Kenapa beli jet fighters, tank dan seterusnya? Itu untuk menghadirkan operational readiness. Jadi kesiapsiagaan operasi. Kata kesiapsiagaan itu ya ada platform, ya ada weaponnya, ya ada logistik supportnya, ya ada awaknya, ada pusat trainingnya, dan sebagainya itu dalam satu sistem. Jadi nggak bisa kita anut beli ketengan dulu karena uang saya cuma ada begini. Itu berbahaya karena ada satu formula yang umum dipakai semua angkatan bersenjata di dunia, bahwa formulanya kurang lebih begini. Operational readiness itu adalah penjumlahan dari platform kali, bukan tambah loh ya, ingat, kali weapon, kali manusianya yang terlatih dan sudah dilatih, kali ILS-nya, integrated logistic support, dan sebagainya, trainingnya. Satu saja nol, operational readiness-nya zero. Dan ini resiko Mas. Sehingga pelajaran-pelajaran bad lesson dari masa lalu mestinya jangan lagi diulangi lagi. Nah, gitu aja. Artinya untuk pembelian alutsista ini harusnya lebih komprehensif begitu Pak ya. Jadi ketika kita misalnya membeli alutsista, kita juga membeli suku cadang sampai sekian tahun, persenjataannya kita tumpuk begitu ya. Jadi agar readiness-nya terjaga begitu ya. Nah untuk Mas Alman, ini dari sisi anggarannya seperti apa ini? Porsi-porsi anggaran seperti tadi kan disebut bahwa memang untuk pembelian itu misalnya untuk platformnya dulu. Sementara untuk anggaran untuk persenjataan, suku cadang dan lain-lain tidak. Kalau menurut Mas Alman seperti apa jadinya? Ya memang kalau untuk platform secara umum kalau impor pasti menggunakan anggaran pinjaman luar negeri. Sementara untuk ILS bisa pinjaman luar negeri, bisa juga rupiah murni. Namun sayangnya selama ini yang terjadi adalah masuknya suatu alutsista baru belum tentu diikuti dengan kenaikan anggaran pemeliharaan, sehingga kadang-kadang anggaran pemeliharaan yang digunakan untuk alutsista yang dialokasikan untuk alutsista lama dialihkan ke alutsista baru agar alutsista baru bisa beroperasi. Jadi masih sistemnya tambal sulam. Ini tantangan bagi kita. Selama ini tidak ada jaminan bahwa ketika ada alutsista baru masuk, maka anggaran pemeliharaan itu otomatis naik. Tidak ada jaminan seperti itu. Ini yang perlu menjadi concern pemerintah dan DPR juga. Artinya sebenarnya kalau kita mulai dari perencanaan lagi, kita balik lagi ke perencanaan itu Pak. Itu kan tadi kan Bapak sebutkan bahwa dari awal itu memang ada dari Rapim TNI, dari Rapim Kemhan dulu, kemudian ke Rapim TNI, kemudian ke Rapim Angkatan, baru kemudian ke perencanaan dan ini kan sistemnya sebenarnya jadi top down. Nah, bagaimana mensinkronisasinya Pak? Kebutuhannya Angkatan Laut
Ya, Angkatan Laut tentu pengen alutsistanya operasional dan optimal begitu dan siap tempur semua. Tapi ketika dari atas anggaran untuk suku cadang nanti aja deh gitu. Sementara Angkatan Laut kan pasti pengennya semua kapalnya berfungsi begitu dan siap tempur. Bagaimana Pak? Ya, ini kan, mensinkronisasinya begitu loh Pak. ya ini memang justru setiap saat yang saya ketahui bahwa mulai dari tingkat pimpinan yang saya bilang tadi strategis ya, dari tingkat strategis kemudian perencanaan anggaran, ini kan sebetulnya sudah didiskusikan mulai dari awal. Kalau kita bicara tahunan itu mulai dari Februari sampai nanti ketok palu ya bahwa anggaran akan disiapkan berapa, itu sebetulnya sudah terus dalam hal terus menerus dibahas. Misalnya kalau awal tahun ya kita bicara, ini kalau kita bicara dari bottom up ya, kan kalau top down udah jelas. Kalau top down itu artinya mulai dari kebijakan strategis negara, dalam hal ini kebijakan umum pertahanan negara. Itu sudah dibahas oleh Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional saat ini. Outputnya adalah bahwa bagaimana kita harus bersikap, ya harus menyiapkan diri. Mulai dari ancamannya bagaimana, apa saja ancamannya, terus kemudian bagaimana kesiapan kita. Nah, kesiapan kita juga termasuk hitungannya duitnya berapa, kan gitu kan kurang lebih, tapi secara umum ya. Nah, baru kemudian di tingkat perencanaan yang 5 tahunan ini, ya itu Kementerian Pertahanan bersama-sama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan berdiskusi dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan juga dengan DPR, ya DPR Komisi 1 dalam hal ini. Nah, ini membahas bagaimana sih, mulai dari kebutuhannya, ya apa saja yang diinginkan oleh, ini kan dari atas dulu ya, bottom up, top down ya, kebijakannya. Baru kemudian bottom up-nya. Nah, setelah ada kebijakan negara, angkatan ini mau beli apa saja atau mau bikin apa saja. Ya, rensanya ada, misalnya memenuhi minimum Asian Force sekian persen, ya kan? Nah, dari situ kemudian tentu angkatan ini membuat anggaran, pengajuan anggaran, permohonan bahwa saya perlu duit sekian, ya untuk beli kapal baru atau alutsista baru, entah platformnya atau apanya atau mengisi platform yang ada, ya. Terus kemudian kita bicara juga masalah anggaran untuk pemeliharaan, pemeliharaannya bagaimana. Tapi juga kita anggaran untuk personil. Nah, di sini kan kita bagi-bagi nih anggarannya. Nah, tentu keinginan dari bawah ini besar. Tapi kan keuangan negara juga terbatas. Nah, inilah kita rapatkan terus-menerus sepanjang tahun sampai terakhirnya ketok palu RAPBN atau APBN. Berarti anggaran pertahanan negara sekian di bawah Kemhan. Nah, kemudian angkatan masing-masing dapat berapa. Jadi mekanisme ini sebetulnya sudah sudah mengalir setiap tahunnya. Jadi nggak ujuk-ujuk, beli platform saja. Nah, tentu ada pertimbangan kenapa platform dulu. Baru selain platform tentu ada misalnya CMS-nya ya, Combat Management System-nya. Baru kemudian pendukung-pendukung lainnya, pelurunya, segala macam, maintenance-nya berapa lama. Nah, ini pasti ada perhitungan mana yang perlu menjadi prioritas, mana yang kemudian belakangan. Memang ada masalah-masalah tertentu juga kadang-kadang muncul. Mana yang prioritas, akhirnya ada yang geser-geser dikit. Tapi perlu diingat bahwa manakala APBN sudah menetapkan anggaran sekian, dan anggarannya sekian ini untuk A, B, C, D sudah jelas, nah ini nggak mungkin berubah. Karena itulah yang dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Ya angkatan, pengguna anggaran. Ya, Angkatan Darat, Laut, Udara, Panglima TNI, Kemhan sendiri. Dia nggak boleh keluar dari APBN yang sudah ditentukan. Nah, ini misalnya anggaran untuk gaji pegawai sekian. Terus kemudian untuk perawatan dan pemeliharaan, ini sekian. Nah, kemudian beli misalnya alat pendukung, peluru lah, mungkin tank atau dan sebagainya. Ini sudah harus beli itu, nggak boleh diganti-ganti. Kalau dulu kan, beli ini, mata anggarannya untuk misalnya beli tank, mungkin kemahalan atau gimana, ada prioritas lain,
bisa saja diganti jadi beli truk mungkin. Oke, Pak. Sebelum lanjut ya, kita akan sapa dulu. Di sini ada beberapa audiens begitu Pak ya. Ini adalah dari teman-teman dari wartawan dan juga dari blogger-blogger yang nanti akan mendiseminasi hasil diskusi kita ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang menggelitik Pak sebenarnya Pak. Tadi Bapak menyebut ada, kalau misalnya beli platform itu tentu ada pertimbangannya. Menurut pengalaman Bapak, pertimbangannya apa sih Pak? Ya pertimbangan kan pertama umumnya adalah pertimbangan kan kalau di TNI itu cukup mulai dari kita bicara ancaman ya. Ini kan analisa ancaman. Dari analisa ancaman ini biasanya dari intelijen ya. Dari pihak intelijen, ancamannya ini. Dari kalau untuk menghadapi ancaman kita harus begini-begini. Bicaralah kemudian dengan operasi. Nah, operasi kan untuk menghadapi ancaman tersebut, maka kita harus menyiapkan apa nih? Alutsista dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini kita menghadapi ancaman tertentu. Nah, operasionalnya kalau memang diperlukan platform, ya kita beli platform dulu. Tapi bukan berarti kita hanya memikirkan platform. Kita juga sudah memikirkan bagaimana mengisi platform ini. Kan nggak lucu dong kita hanya badannya doang, tapi isinya nggak ada peluru. Kan misalnya begitu. Nah, kalau namanya kita mau menghadapi ancaman ya harus lengkap dong kapal ini pada saat kita. Berarti kalau gitu bisa disimpulkan ancaman yang selama ini dihadapi masih cukup dengan platform saja begitu Pak ya, tidak perlu dengan. Enggak bisa gitu. Tetap ada itunya di dalamnya tuh ada. Misalnya berapa peluru yang harus dibawa? Nah iya palingnya itu seperti itu. Ya ini udah ada hitungannya dong. Kan kita lihat ancamannya apa. Kalau ancamannya mau perang harus kita lengkapi. Nah kan full. Ya. Tapi kalau ancamannya hanya menghadapi perompak di laut, ngapain kita harus full? Ya nggak perlu rudal begitu ya? Nggak perlu rudal kan, cuma menghadapi perompak. Jadi itu sih yang ada. Jadi ya kurang lebih begitu, semuanya berdasarkan prioritas yang ada. Nah kalau menurut Pak Yan ini terkait dengan sinkronisasi ini sebenarnya memang seberapa sinkron sih sebenarnya antara Matra terus kemudian juga kebijakannya pertahanan dan juga kemudian dari Kemhannya sendiri itu seperti gimana Pak? Secara mekanisme komunikasi itu sudah terbentuk ya. Jadi dalam mulai sejak MEF 1, 2 sampai terakhir MEF 3, sekarang pun setelah MEF 3 berakhir, komunikasi antara Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kewenangan di bidang kebijakan dan ketersediaan anggaran dengan TNI Angkatan sebagai yang punya kebutuhan itu sudah jalan, sistemnya ada. Nah, tapi bahwa sinkronisasi adalah satu terminologi yang harus nampak dalam praktek. Apa itu dalam praktek? Apakah benar yang dibelanjakan itu adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh pengguna? Nah, tidak sekedar hanya dilihat dipaksakan untuk menggiring satu keputusan itu berdasarkan ketersediaan anggaran semata. Kalau itu yang terjadi, maka cenderung pengadaan dilakukan dalam keputusan-keputusan yang tidak komprehensif. Itulah. Maka dalam hal ini sinkronisasi itu jangan dihalangi oleh senioritas, junioritas, atau ini gua yang berkuasa, gua yang sediain uang, lo terima aja, meskipun mungkin nggak ada ya, tapi kita harus kemukakan ini kalau kita bicara sinkronisasi antara kebutuhan pengguna tentu didasarkan pada misinya. Nah, misinya itu terdukung nggak dengan hasil keputusan kita beli alutsista dari negara A berdasarkan operational requirement dan spektek yang diajukan oleh pengguna. Jadi itu termasuk platformnya seperti apa, kemudian kalau kapal misalnya sewakolnya itu harus seperti apa, jangkauannya harus jangan sampai beli yang jangkauannya rendah. Kemudian bagaimana nanti untuk suku cadangnya, jangan sampai dia baru beroperasi, nggak ada alat itu yang nggak rusak.
setiap saat akan rusak dan seterusnya. Nah, tapi kalau terkait dengan misalnya tadi soal pembelian, itu kan terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan juga. Katakanlah kita pengen sewako yang jauh gitu, anggarannya cuma cukup yang dekat. Itu gimana, Pak? Artinya nggak sinkron dong antara anggaran dan kebutuhan. Lebih baik ditunda pembelian, Pak. Jangan dipaksakan, karena nanti berisiko. Mission oriented. Itu yang harus dipegang sama-sama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan. Itu dulu duduk sama-sama, sinkronisasinya ke sana. Jadi jangan dipaksakan uangnya cuma ada segini gitu, cari uangnya. Karena apa? Sistem pengadaan tadi beliau menyampaikan renstra, kan tidak harus tahun ini harus jadi. Kan boleh, yang penting kan dalam 5 tahun dengan alokasi anggaran yang udah disediakan. Apalagi Indonesia lebih banyak pembelian itu menggunakan dalam jumlah yang besar itu PLN. Maka mekanisme penggunaan PLN itu bukan tahunan sebenarnya. Yang penting dalam masa yang diperkenankan oleh penyedia anggaran itu acceptable gitu loh. Nah, ini yang sering kita banyak kasus-kasus seperti refurbishment 24 F-16 X Amerika. Kan platformnya udah sampai di sini. 5 tahun belum ada combat komponennya, weaponsnya. Nah, jadi seperti ini nih 5 tahun kita kehilangan readiness. Operational readiness. Jadi itu hanya hollow force, kekuatan yang semu ada tapi pajangan doang. Ini nggak bisa, Mas. Oke, menarik. Nah, kalau menurut Mas Almanik, kalau kita lihat sebenarnya ini masih kurang sinkron ya antara Kementerian Pertahanan dan kebutuhan operasi dari Matra ini. Dalam prakteknya seperti itu. Artinya apa yang kita lihat seperti itu. Seperti contoh, seperti kapal perang terbaru kita PPA. Sampai sekarang itu kan belum ada rudalnya, yang buatan MBDA. Sekarang gara-gara pertama COVID-19, kemudian perang Ukraina, lead time atau masa tunggu pesanan ke MBDA itu 3-5 tahun. Dulu hanya 2 tahun. Artinya kita butuh waktu 3-5 tahun untuk mendapatkan rudal untuk mempersenjatai PPA, terhitung sejak kontrak ditandatangani. Kita harus memperhitungkan pula apa yang terjadi di tingkat global. Karena memproduksi subsistem seperti rudal itu sekarang tidak mudah. Ada gangguan pasukan supply. Ada juga kebutuhan negara-negara lain sudah lebih dahulu memberikan order kepada pabrikan seperti MBDA. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Belum lagi masalah ILS PPA. Suku cadang ya? Suku cadang. Sangat disayangkan dalam kontraknya tidak ada pengadaan suku cadang. Masih mengandalkan waranti dari pabrikan. Sementara waranti kan ada batas waktunya. Kalau di kapal mungkin jam putar. Kalau di pesawat terbang itu jam terbang. Ketika waranti selesai, apa yang akan dilakukan? Kita tidak punya, kalau kita belum menganggarkan, ini jadi tantangan. Karena sekali lagi tidak ada jaminan bahwa ketika tahun ini kita menerima satu alutsista baru, maka di APBN tahun depan, di rupiah murni tahun depan ada anggaran untuk mendukung suku cadang dan operasional alutsista itu. Ya berarti ini solusinya salah satu solusinya adalah penganggaran di tahun jamak. Maksudnya penganggaran itu bukan tahunan gitu, bukan reaktif begitu, Pak. Salah satu caranya adalah agar penganggaran untuk suku cadang dan lain-lain itu dan perawatan juga itu adalah di tahun jamak. Jadi nggak setiap tahun. Nah, pandangan Bapak mengenai itu gimana, Pak? Bahwa kita ya kalau kontrak perawatan sekali aja 10 tahun, jangan tiap tahun begitu. Berisiko kalau kontrak itu dalam jangka sangat pendek. Maintenance itu adalah satu kebutuhan yang jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Sehingga kalau kita gunakan tahun-tahun pendek, yang seperti dibilang Pak Alman, kalau tahun depan tidak keluar anggarannya, berarti tahun depan tidak ada anggaran untuk maintenance, sustainment dari alutsista itu. Itu resiko paling buruk
yang bakal terjadi ketika menggunakan pola kontrak jangka pendek. Maka tahun jamak itu adalah model yang lebih pas untuk diimplementasikan, mencegah ketidakpastian terbitnya, dialokasikannya anggaran untuk menjaga operability dari sebuah alutsista. Dan ini sebenarnya berlaku di seluruh dunia, Pak ya? Di banyak negara yang saya pelajari, Australia, Singapura, apalagi United States yang selalu perang ya, memang itu. Dan kita bicara ini kan di masa damai, Bung. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak long term. Kalau masa perang itu kondisi yang berbeda, ya harus beli sekarang, kontraknya sekarang, gitu loh. Tapi kalau masa damai itu we have sufficient time to plan. Jadi tidak ada alasan untuk 1 tahun aja dulu, gitu. Ya kalau beli yang non critical item nggak apa-apa, ya. Karena gampang didapatkan di market. Tapi kalau alutsista, Bung, tidak ada yang ready. Itu cirinya alutsista. Maka tidak bisa nanti, tahun depan aja direncanakan. Kalau direncanakan tahun depan, itu 4 tahun belum tentu delivery. Ada. Nah, ini resiko. Tetapi kalau kita sudah kontrak multi years, itu mengikat si supplier itu untuk standby berdasarkan perjanjian pasal-pasal di dalam kontrak. Gitu loh. Oke, Pak. Kalau pengalaman Pak Mahit di perencanaan di Angkatan Laut waktu itu seperti apa, Pak? Apakah untuk pengadaan ini terutama perawatan dan suku cadang ini lebih memang tahunan kah atau memang sudah diterapkan tahun jamak waktu itu? Ya, memang kan kita punya program yang kalau singkatnya SISRENFRA ya. Iya. Sistem Perencanaan dan Anggaran. Dan sistem perencanaan anggaran ini kan kita bicara 5 tahunan ya. 5 tahunan ini makanya ada yang kebutuhan tahunan, tiap tahunan kita belinya cukup setiap tahun kita beli. Tapi ada beli juga peralatan yang kita sebutkan sebagai pembelian multi years. Ya, kalau multi years ya kita lihat kebutuhannya apa. Tadi memang betul bahwa untuk membeli suatu peralatan kapal misalnya atau pesan peluru kendali itu tidak cepat ya. Karena kita pesan sekarang tapi tergantung juga kesiapan dari negara tertentu. Kalau misalnya kita mulai dari bangun dari awal gitu tentu perlu waktu 2-3 tahunan misalnya kapal ya. Kita bicara kapal. Nah, tapi kan ada juga yang sebetulnya sudah ready stock gitu, ya. Terserah apakah ready stock yang masih baru tapi ya kayak misalnya contoh, ada kapal yang yang dipesan oleh suatu negara, tapi ternyata negara tersebut tidak jadi beli. Nah, artinya kan kapal tersebut sudah siap sebetulnya sudah jadi. Nah, bisa saja kemungkinan, ada kapal yang bagus baru ya kita bisa aja beli. Itu kasusnya seperti fregat PPA sebenarnya itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kan artinya nggak perlu waktu sampai 2, 3, 4 tahun untuk beli kapal baru. Ya kan ini bisa saja terjadi seperti itu. Tapi ada juga pengalaman kita, kita merencanakan bikin kapal A, kapal B, ya kan. Nah, ini perlu waktu 2-3 tahun baru kemudian kita datang. Nah, tentu semuanya kita sudah perhitungkan bahwa kapal ini bukan kapal kosongan. Kapal ini kalau namanya kapal perang itu harus lengkap. Ya kan? Persenjataannya, logistiknya, dan kemudian personilnya. Nah, ini harus siap. Nah, untuk menyiapkan misalnya pengalaman saya membeli kapal di Belanda misalnya, itu kan kita sudah rencanakan sebelumnya. Personilnya kita latih, ya kan? Sebelum kita ambil ke sana. Nah, di sana juga ya kita latih juga, ada training sehingga mereka sudah siap secara personil. Masalah kemudian ada persenjataan yang belum lengkap, itu bisa dilengkapi nantinya. Tapi itu sudah dalam perencanaan. Ya tinggal ibaratnya kalau sudah waktunya nanti dan
ini sudah direncanakan, ya kapal kosongan aja dulu. Ya kan namanya kapal dulu baru, platform dulu. Ya. Baru kemudian secara bertahap diisi. Ya. Persenjataannya, meriamnya, atau peluru kendalinya dari mana. Nah, ini sebetulnya sudah dalam perencanaan. Hanya memang ya kembali lagi bahwa maunya kita nih sebetulnya sebagai angkatan pengguna maunya yang lengkap dulu kan. Iya. Tapi kan pemerintah juga bilang jangan semuanya dong, anggaran kurang nih ya, harus bagi-bagi. Nah oke lah, akhirnya kita sistem prioritas. Iya. Memang betul bahwa kan kita juga kalau di Angkatan Laut ada yang namanya Plan Maintenance System (PMS) ya. Nah ini sebetulnya Plan Maintenance System kita sudah rencanakan. Sudah ada sebenarnya. Mulai dari kapal mau kita beli, sudah ada kapal ini gimana kita rawat sampai kurang lebih 30 tahun ke depan. Ya kan, karena beli kapal itu bukan hanya beli satu ini terus kemudian kita baru mikirin belakangan. Enggak. Sudah dari awal kita sudah merencanakan. Kalau kapal baru bagaimana tipenya, kemudian untuk kebutuhan 30 tahun ke depan apa saja kebutuhannya nih. Oh, artinya sebenarnya perencanaan dari benaknya Angkatan Laut, dari personel Angkatan Laut itu sebenarnya bahkan sampai 30 tahun begitu, sampai life cycle-nya selesai sudah begitu. Kita rencanakan. Cuma memang kalau namanya rencana itu kan ya manusia berencana Tuhan berkehendak gitu kan, betul Pak. Kan? Karena begini, itu kan perencanaan ya. Nah, kemudian kan zaman berganti ya. 30 tahun kan ini udah berapa rejim nih. Iya. Ya kan gitu kan. Betul. Orangnya juga mulai dari mungkin baru masuk dari TNI udah pensiun kan gitu kan. Nah inilah kemudian tentu ada dinamika. Tapi kalau dari sisi sistem perencanaan yang waktu itu saya siapkan, semuanya udah siap. Kalau kita beli satu alat kapal misalnya, ini sudah lengkap sampai 30 tahun ke depan. Tapi kalau untuk suku cadang itu zaman Bapak itu pernah ada kontrak tahun jamak gitu Pak, untuk suku cadang perawatan? Oh pasti ada dong, kan ada, kapal ya? ini kompleks. Ya, kapal kalau hanya cuman ngecat doang ya cepet-cepetan atau ganti plat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan, ini pasang meriam apa? Atau mesinnya gitu, ganti mesin gitu ya? Kalau mesin kan sebetulnya sudah kita hitung dari kapal baru. Ya. Kapal baru mesinnya ini pasti sampai seumur hidup nggak perlu ganti misalnya, sampai 30 tahun nggak perlu ganti. Atau kita sudah hitung juga bahwa mesin ini dalam waktu 10 tahun harus diganti. Apakah gantinya mesin yang sama atau merek yang sama ya? Atau ini bisa diganti dengan merek yang lain. Oke. Sebetulnya kalau secara sistem ya di Angkatan Laut itu ada yang namanya Plan Maintenance System. Ya, itu tadi jadi itu sebetulnya sudah rencana lengkap gitu. Oke. Tapi kembali lagi kan ini ada kebijakan negara yang tiap. Ya itu presiden yang menentukan dan anggaran juga yang menentukan Pak ya. Iya dong. Jadi gitu kira-kira sih. Nah ini kan terkait juga nih dengan Mas Salman nih, dengan tadi kan Angkatan Laut sebenarnya dari Matra sebenarnya sudah memiliki perencanaan dan sekarang dulu perawatan di Angkatan Laut kan, pemeliharaan perawatan yang sekarang mulai ditarik lagi ke Kementerian Pertahanan, Baharwat Kemhan. Nah kalau menurut Mas Salman ini dengan ditariknya perawatan peliharaan di Angkatan Laut ini justru memudahkan untuk perawatan kah atau justru malah makin pusing, dan bagaimana juga nanti dari pihak industri, dari penyedia suku cadang juga dari luar negeri terkait dengan kebijakan yang baru ini Mas? Kebijakan penarikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista ke Kementerian Pertahanan itu sebaiknya melalui masa transisi. Selama ini pemeliharaan dilakukan oleh Angkatan, anggaran ada di Angkatan, kemudian sekarang anggarannya ditarik ke Kementerian Pertahanan. Nah ini perlu masa transisi sehingga Kementerian Pertahanan siap dari sisi organisasi, siap dari sumber daya manusia dan juga sehingga tidak mempengaruhi kesiapan alutsista. Masa transisi kira-kira berapa lama? Mungkin 3-4 tahun. Karena bagaimanapun kegiatan ini bukan suatu hal yang pernah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebelumnya. Jadi dibutuhkan masa transisi untuk hal tersebut. Kalau tidak, kita khawatir nanti tingkat kesiapan alutsista turun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, kita mengharapkan supaya peran Angkatan dalam mengawasi kegiatan Harwat tetap ada, walaupun dari sisi administrasi
kegiatan lelang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Oke. Tetapi peran angkatan untuk mengawasi kegiatan di lapangan tetap ada, karena sepengetahuan saya Kemhan belum mempunyai sumber daya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan harwat yang dilakukan oleh angkatan. Terkait dengan kapasitas industri dalam negeri, kita harus lihat dulu hal seperti apa yang bisa dilakukan. Mungkin kalau seperti misalnya harap pesawat terbang, untuk beberapa komponen bisa, seperti misalnya airframe pesawat bisa. Tetapi untuk sistem subsistem yang kompleks, misalnya seperti avionik, rudal, kemudian juga CMS, kita masih butuh asistensi dari supplier asing atau dari perusahaan yang membuat peralatan itu. Karena bagaimanapun industri pertahanan kita masih perlu belajar untuk terkait dengan harwat peralatan yang menganut teknologi maju. Nah, ini terkait dengan Baharwat dengan juga supplier dengan asing ini sebenarnya dengan di administrasi pengadaan untuk suku cadang, perawatan dan lain-lain itu ditarik semua ke Kemhan. Ini untuk pelelangan ataupun yang asing ini untuk mengikuti tender pengadaan itu, apakah akan lebih simpel kah atau akan lebih rumit jika itu di Kemhan dibandingkan dengan di Matra? Memang itu memindahkan satu kegiatan ya dari tingkat angkatan ke Kemhan. Kegiatan akan dilakukan oleh Kemhan, tetapi pasti akan berkoordinasi dengan Matra, karena yang mengetahui masalah-masalah teknis terkait kesiapan alutsista adalah Matra. Memang sehingga di sini tercipta satu lapis birokrasi baru. Kalau dulu perusahaan yang memberikan jasa penyediaan langsung berurusan dengan angkatan, sekarang mereka harus berurusan dengan dua lapis organisasi. Pertama angkatan, yang kedua Baharwat sebagai organisasi yang menentukan kebijakan maupun juga anggarannya di situ ya. Anggaran di situ maupun kegiatan lelangnya di situ. Oke, Pak Yan, ini terkait juga tadi terkait dengan industri pertahanan. Sebenarnya sejauh ini offset yang sudah diberikan ketika kita misalnya membeli peralatan tempur itu sudah cukup efektif belum sih untuk pembangunan atau apa namanya mengoptimalkan membuat alutsista kita siap begitu Pak, yang offset perawatan kah, offset MRO kah, offset yang lainnya itu? Offset adalah satu langkah terobosan yang secara afirmatif itu diamanatkan oleh Undang-Undang Industri Pertahanan tahun 2012. Dan itu bagus. Cuma ada konsekuensi, Mas. Ketika kita beli tanpa meminta offset, tentu harga dan kecepatan itu akan berbeda dengan kalau kita selalu nuntut offset. Itu. Dengan offset kan itu added value. Kita minta added value, harga sesungguhnya original price X, dengan kita minta added value offset, maka tentu harganya menjadi X plus, kan gitu. Ada delta. Nah, pertanyaannya lalu, offset itu kemana sih? Kita berharap itu menambah kemampuan penguasaan teknologi, memperbesar atau mengadakan kapasitas baru, capability baru dari industri pertahanan dalam negeri. Itu. Tapi jangan kita bayangkan indah offset itu kan. Satu, pihak yang punya teknologi tidak akan atau selalu reluctant untuk meluluskan permintaan kita. Itu mekanismenya melalui negosiasi yang sangat alot, dan itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan kita mematahkan pertahanannya dia yang reluctant tadi. Pada kenyataannya kita tidak banyak punya ahli-ahli yang bisa bernegosiasi karena dia menguasai teknologi yang diminta itu. Itulah sebabnya sehingga dalam banyak hal yang kita lihat memang ada offset, tetapi tidak memberi dampak yang signifikan pada perkembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Ya, gitu. Artinya kontribusi terkait dengan transfer teknologi ini untuk kesiapan alutsista kita masih kurang? Kita hitung aja dari tahun 2012
nggak usah sebelumnya zaman Habibie itu mungkin itu yang the best implementation of offset. Tapi setelah itu kita nggak punya bukti bahwa ratusan triliun, bahkan mungkin udah lebih dari 1.000 triliun yang kita belanjakan alutsista itu memberi dampak yang kita bisa banggakan. Oh, sekarang PT DI udah punya kemampuan yang dulu dia nggak bisa bikin, ini sekarang bisa PT PAL demikian dan seterusnya. Tidak nampak terlalu ada, tapi ekspektasi kita tuh jauh lebih besar. Yang kedua, distribusi kepada swasta itu nggak banyak. Karena itu kita selalu mengandalkan itu lagi. Kalau bukan PT PAL, ya Pindad. Kalau bukan Pindad, ya PT DI. Muternya ke situ aja. Padahal berharap pada hanya a few itu beresiko untuk masa depan Indonesia. Di negara-negara manapun yang industrinya bagus, itu swasta itu jangan dianaktirikan. Maka salah satunya offset adalah untuk to generate capability. Karena kita nggak punya sumber lain gitu loh. Mestinya kalau kita serius mau bangun industri pertahanan, jangan harap hanya pada offset. Lalu offset yang kita pahami adalah kalau beli alutsista, minta offset. Di negara yang lain itu, dia beli teknologinya walaupun ketika dia beli alutsistanya, dia nggak bicara offset mungkin. Tapi aku mau teknologimu itu aku mau beli, dia bilang gitu. Ya dia tinggal hitung-hitungan kalau memang itu oke. Itu namanya. Jadi kalau kita ini cuma bicara offset, TOT, apalagi itu lokal konten, itu terus itu bosan dengernya. Tapi penguasanya nol begitu Pak ya. Kenyataannya mana? Silakan kalau ada yang bantah boleh tunjukkan pada kita sebagai masyarakat. Ini loh, dulu kita nggak bisa bikin ini, nggak bisa nguasain. Sekarang dengan offset ini, explain to us. Oke. Nah, Pak Mahit ini selama waktu dulu di Angkatan Laut, bagaimana Pak? Maksudnya dari Angkatan Laut, kalau sebenarnya saya tahu ya Angkatan Laut ini sebenarnya cukup memberikan ruang bagi industri pertahanan nasional untuk mengembangkan kapabilitas. Banyak kapal patroli, terutama kapal patroli kecil-kecil itu semuanya udah buatan Angkatan Laut. Itu gimana Pak? Emang ada kebijakan seperti itu kah? Mengutamakan industri dalam negeri dulu gitu, baru yang kemudian kalau ada pembelian alutsista yang modern canggih, barulah kita minta offset, TOT atau segala macam. Ya memang kan kita ada kebijakan untuk meningkatkan industri dalam negeri ya, khususnya di bidang pertahanan atau militer. Sehingga kalau di Angkatan Laut, menurut saya misalnya kapal-kapal patroli ukuran tertentu itu sudah banyak kita beli dari galangan kapal nasional. Ya, baik galangan kapal nasional swasta maupun BUMN, misalnya di PT PAL, PT Doko Jaya Bahari dan lainnya, atau di swasta ya. Swasta Palindo misalnya. Ya, saya nggak mau nyebut merek atau nama perusahaan ya. Tapi sudah cukup banyak kapal-kapal patroli ukuran tertentu yang kita buat di dalam negeri. Secara platform ya, platform ya. Kalau kita bicara soal platform. Memang doang. Termasuk yang speedboat kecil itu kita bikin sendiri. Angkatan Laut juga udah bikin sendiri di Fasharkan, fasilitas perbaikan pemeliharaan dan perbaikan Angkatan Laut. Itu kita sering bikin kapal-kapal ya patroli ukuran kecil lah. Jadi karena kita ingin sebetulnya meningkatkan industri dalam negeri. Yang kita harapkan juga ada kemandirian di bidang industri pertahanan sebetulnya yang kita mau. Sehingga itulah yang kita bisa berikan. Hanya memang ya masalah R&D juga agak susah di kita untuk hal-hal yang berteknologi tinggi ya atau canggih. Ya misalnya untuk propulsion. Kita mesin aja kita belum bisa. Sekarang kalau kita berharap perusahaan mana di Indonesia termasuk BUMN yang sudah bisa bikin mesin kapal, artinya tetap kita beli kan. Terus kemudian combat management systemnya, tetap kita tergantung sama orang luar, ya kan. Nah apalagi persenjataan, misalnya peluru kendali lah. Kalau peluru kaliber tertentu ya, misalnya Pindad bisa itu ya. Pindad sudah oke, walaupun itu juga terbatas produksinya, sehingga kita masih tetap impor. Jadi sebetulnya
secara niat kita bilang niat ya, sudah ada aturan ya. Saya lupa undang-undang nomor 16 tahun 2011 atau undang-undang 2012 Pak. 12 ya. Industri pertahanan. Itu, ya tentang itu, bahwa tentang industri pertahanan kita harus meningkatkan industri pertahanan nasional. Hanya kan kemudian ya ini Pak Ate nih yang bergerak langsung di industri pertahanan nasional. Ini kok kayaknya nggak jalan gitu loh. Ini terus terang ya, saya juga kritik ya bahwa Indonesia harus benar-benar bagaimana caranya membangun kemampuan industri-industri pertahanan nasional, baik yang dikelola oleh BUMN kita maupun swasta. Dan saya sebetulnya kalau dilihat dari persenjataan atau yang pendukung aja sudah cukup banyak lah ya. Kita industri nasional, paling nggak pakaian seragam dan sepatu. Tapi kalau yang bersifat teknis kita sangat minim. Nah karena itu, kalau yang bersifat teknis itu gimana Pak? Apa kita perlu mengembangkan juga, misalnya pemeliharaan? Paling tidak kalau kita belum bisa membuat radar kapal gitu misalnya. Paling nggak kita bisa pemeliharaannya di dalam negeri. Kalau pemeliharaan sih nggak ada masalah. Kita sudah ada kemampuan PT LEN, PT apalagi ya, di Angkatan Laut sendiri udah bisa pemeliharaan. Hanya untuk kebutuhan chip-chip tertentu yang kita belum punya gitu loh. Ya itu tetap harus kita import dan kita kerjasamakan dengan pabrikan. Gitu sih. Jadi tapi kan saya sih berharap bahwa ke depan ini industri pertahanan kita ya itu benar-benar mendapat perhatian gitu, dan harus dimajukan. Kalau nggak kita tergantung terus dari luar. Walaupun perencanaan kita bagus, tapi kalau kita tidak bisa menghidupkan bidang industri kita, ya kita akan tergantung terus. Itu sih kira-kira. Nah, buat Mas Arman nih, sebagai pemerhati industri pertahanan juga, apakah kita perlu untuk membangun kemampuan untuk subsistem yang lain seperti radar, rudal, torpedo, dan sebagainya? Kemampuan untuk memproduksi atau memelihara? Memproduksi dan memelihara. Kemampuan itu memang harus dibangun. Terkait dengan kemampuan memproduksi, ya kita harus punya rencana jangka panjang, minimal 25 tahun. Karena tidak mudah untuk mengembangkan sistem senjata dengan teknologi canggih seperti radar, seperti rudal, torpedo, rudal. Minimal kita butuh waktu 25 tahun, dan itu suatu perencanaan yang sifat semestinya itu lintas rezim. Artinya siapapun yang menjadi presiden, kebijakan itu tetap harus berlanjut. Kalau tidak, nanti akan terjadi seperti beberapa program di masa lalu. Di balik Bang Kemhan itu banyak ya program-program. Programnya terputus karena pergantian pemerintahan. Pada sisi lain, untuk kemampuan Harvard, memang sebaiknya industri dalam negeri mulai membangun kemampuan tersebut bekerja sama dengan pabrikan. Itu sangat penting supaya tidak setiap saat kita harus memanggil technical assistant dari pabrikan. Karena bagaimanapun juga dari sisi kemampuan, kita harus memiliki kemampuan Harvard sendiri sehingga tingkat kesiapan bisa lebih baik. Jangan sampai tingkat kesiapan dipengaruhi oleh kapan pabrikan tenaga ahli pabrikan datang ke Indonesia. Ini adalah bentuk ketergantungan lain yang tidak kita sadari. Dan dari sisi anggaran juga sebenarnya lebih baik duitnya itu berputar di dalam negeri gitu Pak ya, ke teknisi kita gitu, dibandingkan kita mendatangkan teknisi dari negara lain begitu. Betul sih. Jadi sebetulnya saya pernah ke suatu negara lah. Saya nggak mau sebutkan suatu negara, bahwa negara itu benar-benar mempunyai program sekitar 20 tahun ke depan untuk meningkatkan industri pertahanan mereka. Sasarannya kenapa? Pertama, untuk mengurangi biaya belanja barang ke luar negeri. Kalau belanja barang ke luar negeri kan dia keluar uangnya. Tapi dengan meningkatkan industri pertahanannya di dalam negeri, berarti uang belanja barangnya tetap berputar di dalam negara tersebut. Kemudian dengan demikian bahwa perkembangan industri pertahanan di dalam negeri akan terus berkembang kan, karena yang beli juga negara ya, tentara-tentara mereka. Nah, jadi ini dunia berkembang, industri mereka berkembang. Satu lagi yang penting adalah bahwa mereka ternyata punya sasaran jangka panjang, yaitu hasil industri militer mereka jual ke negara lain, sehingga mereka dapat devisa. Nah, saya sih sebetulnya berpikir ya, saya sebetulnya sudah pernah
perencanakan dan sedikit pernah saya sampaikan bahwa dengan membangun industri pertahanan Indonesia, pertama kita mengurangi uang kita yang keluar dengan belanja barang ke luar negeri, ya kan itu. Nah kemudian dengan kita belanja barang di Indonesia, di industri Indonesia, industri pertahanan Indonesia, berarti ini juga akan meningkatkan kemampuan dan keahlian dan kemajuan teknologi di bidang pertahanan di Indonesia sendiri. Ketiga, hasil produksinya ini sebetulnya bisa kita jual ke negara-negara lain yang membutuhkan, sehingga kita dapat devisa, ya kan gitu. Jadi saya sebetulnya berharap bahwa intinya industri pertahanan di Indonesia ini harus benar-benar dikembangkan gitu loh. Jangan kita hanya belanja barang, tapi kemudian kita tidak memperhatikan pertumbuhan industri pertahanan di Indonesia. Itu sih menurut saya. Baik. Nah, sekarang kita akan paling tidak ada 2 pertanyaan mungkin atau 3 pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanya? Saya Hanif Radian, terima kasih Mas Iwan. Mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber terkait tadi yang sudah dibahas ya, terkait kesiapan operasional dari platform yang kita beli gitu ya. Kalau kita bicara dinamika geopolitik saat ini dengan adanya perang gitu ya, terus kemarin juga kita beberapa kali di Indonesia itu ada sejumlah isu strategis Pak, termasuk masalah UNCLOS, masalah benda asing yang ada di perairan kita. Pertanyaannya adalah di tengah kondisi yang saat ini bagaimana kita harus bernavigasi untuk hal tersebut. Kalau kita memiliki kapal perang baru seperti PPA atau kita punya pesawat-pesawat tempur gitu ya, bagaimana kita harus mensiasati itu? Maksudnya apakah kita harus ubah prioritasnya kah? Apakah kita harus kalkulasi ulang untuk sektor anggarannya atau bagaimana? Mungkin saya pertanyaan Pak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik Pak ya. Jadi bagaimana kita mengakali situasi geopolitik yang dinamikanya sangat cepat gitu loh Pak. Sementara kita punya banyak hambatan, seperti tadi Mas Hanif bilang, hambatannya itu yang pertama ya backlognya jauh gitu, tinggi, dan kita adalah negara non blok, artinya kita tidak akan diutamakan gitu loh untuk mendapatkan suku cadang alutsista. Nah, gimana caranya kita mensiasati itu, Pak? Pak Mahit dulu deh. Oh, saya. Oke. Kalau saya begini ya. Kita melihat ini semua, kalau tadi dibilang geopolitik, betul kita perlu ada geopolitik, tapi juga ada geostrategi yang harus kita kedepankan juga ya. Jadi ya sebetulnya kan sudah jelas politik luar negeri kita adalah bebas aktif, itu pertama-tama. Terus kemudian untuk mempertahankan negara, ini sebetulnya ada beberapa cara. Bukan hanya dalam arti kata kita menyiapkan kekuatan militer saja, tapi yang kita perlukan juga kekuatan diplomatis dan kekuatan ekonomi. Ya kan gitu. Nah, kalau kita hanya ansih membahas bahwa bagaimana kita membangun kekuatan militer, tentu ini kembali lagi kita hadapkan dengan ancaman yang ada. Nah, sebetulnya kita sudah ada yang namanya kalau di TNI ada namanya istilah Kir Intel. Kir Intel adalah perkiraan intelijen. Nah, perkiraan intelijen ini ada yang tahunan, ada yang paling nggak 5 tahun ke depan, atau ada jangka panjang lagi. Nah, dalam perkiraan intelijen ini kita akan didapatkan data ya bahwa ancamannya nanti apa saja, ya kan, gangguannya apa, tantangannya apa, hambatannya apa. Jadi ATHG lah ya gitu ya. Nah, dari situ kemudian dari Kir Intel baru kemudian kita menyiapkan. Kalau ancamannya nanti kita mau perang, benar-benar kita harus menyiapkan perang nih, ya kan? Tapi kalau perangnya juga kita harus tahu perang dengan siapa nih kita, ya kan gitu kan? Nah ini ada perhitungannya, ya. Ada perhitungan bagaimana kalau kita ada CB lah, cara bertindak untuk menghadapi skenario A, skenario B, skenario C. Jadi semua sebetulnya sudah kita bahas dan kita floor game kan, jadi kita perhitungan gitu ya. Nah, jadi makanya sekarang misalnya kalau kita bicara ancaman yang ada, kita mau berperang dengan siapa sekarang? Kan gitu, negara tetangga. Negara tetangga juga sudah ada dalam kesepakatan bahwa semua perselisihan atau sebuah sengketa kita bahas berdasarkan diplomasi. Ya kan gitu kan, diplomasi dulu, baru kita mungkin lama banget baru kita perang. Contohnya dengan negara tetangga, yang paling gampang kan dengan negara tetangga kalau kita perang. Masa kita mau perang dengan Amerika, dengan Rusia atau dengan Cina? Apa alasannya gitu?
Kecuali mereka tiba-tiba kayak zaman Perang Dunia ke-1, ke-2 mereka nyerbu kita, baru kita persiapan. Tapi kan nggak begitu sekarang ya. Nah dari situ makanya kita ada balancingnya. Selain kita mengembangkan kemampuan militer kita, kemampuan pertahanan kita juga mengembangkan kemampuan pendekatan persahabatan. Sehingga sekarang misalnya Pak Prabowo udah datang ke Amerika, ke China, ke Rusia, kan ke negara lain ya, termasuk ke tetangga kita. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita menjamin keamanan negara kita juga. Oke. Nah, menjamin keamanan kita ini juga bukan hanya keamanan dalam arti kata pertahanan. Ini juga berkaitan juga masalah ketahanan ekonomi kita, ketahanan pangan. Ya, jadi inilah apa yang sebetulnya bahwa kita nggak ujuk-ujuk kemudian langsung perang gitu loh. Makanya dari situ kita kemudian menyusun prioritas-prioritas untuk pembangunan kekuatan kita. Nah, prioritas ini apa? Nah, tentu prioritas apa? Kita ingin tentu secara kemampuan kita ingin satu kapal lengkap semua kita beli, ya kan? Tapi kan prioritasnya apa? Karena ini juga ada constraint. Constraintnya adalah anggaran dan kebijakan lainnya. Jadi menurut saya bahwa apa yang sudah diputuskan atau dipikirkan oleh pemerintah saat ini itu sebetulnya sudah sejalan, sudah bagus lah gitu. Hanya memang perlu ada penyempurnaan lainnya, penyempurnaan di sudut-sudut tertentu, ya. Misalnya masalah prioritas ini perlu didiskusikan lagi, ya, dengan antar lembaga sebetulnya, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan juga DPR yang setuju apa tidak. Nah ini juga kita harus membuat kritis juga kepada DPR juga. Artinya kebijakan apa yang hadirkan atau undang-undang apa yang untuk menyelesaikan masalah, kalau ada masalah yang mereka anggap bahwa ini tidak ada. Nah jadi sebetulnya itu yang menurut saya bahwa semua kita bicarakan sehingga hasilnya marilah kita bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk pertahanan Indonesia. Tapi yang saya tekankan di sini sebetulnya adalah bagaimana kita harus membangun industri pertahanan nasional yang kuat. Nah ini yang sebetulnya saya harapkan itu benar-benar bisa cepat bisa direalisasikan Pak ya. Jadi poinnya adalah kalau ada penjawab pertanyaannya adalah kita punya selain strategi perang, kita juga punya strategi kekuatan ekonomi, diplomasi dan segala macam untuk mencegah terjadinya perang di kita begitu Pak ya. Nah kalau menurut Pak Jan Peter gimana caranya kita bernavigasi di tengah kondisi geopolitik? Iya, geopolitik saat ini mengajari kita banyak hal, Pak. Satu, ketidakpastian. Segala sesuatu itu tidak pasti. Kapan konflik terjadi tidak bisa diprediksi. Apakah pernah diprediksi oleh ahli kita bahwa harga minyak akan jauh menyimpang dari prediksi RAPBN misalnya. Apa ada yang memprediksi bahwa suatu saat ketika kita beli alutsista dari negara A, lalu berikutnya kita tidak bisa lagi melanjutkan kontrak dengan negara A itu, dan sebenarnya ada yang pasti. Karena itu pelajaran mengajari kita bahwa kita harus mereview kembali opsi-opsi strategis, opsi-opsi kebijakan yang kita punyai sehingga lebih adaptif, lebih fleksibel. Itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin batasi dulu beli dari banyak tempat, akhirnya sedikit, nggak signifikan dalam arti penguasaan teknologi. Negara-negara yang cerdas itu dia beli 200 pesawat misalnya, dan dia negokan, yuk pindahkan production line-mu di saya gitu loh. Nah itu nggak sekonyong-konyong, itu ada satu proses yang panjang. Kita hanya beli 12, dulu malah beli 2, beli 4 unit, itu terus minta pabriknya pindah. Nah ini kan yang sekolahnya beda mungkin ya, jadi ya gitu loh. Jadi kita coba belajar pada negara-negara yang sukses
membangun industri pertahanannya yang dulu juga net impor. Nah, jadi itu antara lain opsi merubah kembali apa yang sekarang kita beli dari berbagai negara, sebut saja platform jet fighters. Tapi nggak dapat apa-apa gitu loh. Apa salahnya kita fokus pada satu sumber, tapi kita tekan dia, paksa dia, saya beli sekian, kalau perlu 1.000 triliun, tapi pabrikmu pindah di Indonesia. Kita beli kapal selam misalnya 12 atau ya gitu, tapi dari satu sumber. Kita dari Jerman pindah ke Korea Selatan, sekarang pindah ke Prancis, tapi cuma 2 biji, 4 biji gitu. Nggak bisa, Bung, untuk paksa dia pindahkan production lainnya di sini, sulit sekali. Nah, maka kalau saya mau beri satu best practice-nya India, kita belajar dari India yang dulu net impor, sekarang dia ekspor. Dalam banyak hal itu yang pertama. Yang kedua, ini waktunya untuk kita coba buat daftar ada berapa yang masih kita impor, dan dari yang diimpor itu dalam 5-10 tahun kita sudah harus produksi sendiri di dalam negeri, sehingga buat target. Karena kalau nggak ada target, kita nyaman-nyaman aja gitu dan tidak merasa berdosa pada rakyat. Jadi berapa yang kita impor A sampai Z, lalu kita buat 5 tahun, yang ini sekian A sampai F harus dalam negeri. 5 tahun berikut F sampai G sampai sekian harus dalam negeri. Soal dia belum menyamai buatan luar negeri, jangan itu yang dipersoalkan. Itulah. Nah, berdosa kita kalau langsung bandingkan. Kita baru mulai latihan tinju aja mau nyamain. Ada tahapannya gitu. Pacquiao dari Filipina. Ya enggak lah. Tapi lama-lama kita akan ngalahin petinjunya Filipina itu. Kan itu ada proses. Ya. Tapi jangan bermimpi industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri, berdaya saing. Itu dari tahun 12 sudah ada itu kalimat itu. Sampai hari ini itu yang kita omongkan juga. Kuat, mandiri, berdaya saing. Apa hasilnya? Nggak ada. Maka yang make sense adalah buat daftar yang kita impor, lalu pilih. Ini 5 tahun harus dalam negeri. Ini 10 tahun sudah harus dalam negeri. Sehingga nanti tinggal sedikit lagi yang betul-betul udah nggak bisa. Ya harus impor. Ya. Oke, berarti salah satu strateginya adalah kita mengembangkan kekuatan kita sendiri gitu, Pak. Oke, baik. Nggak ada yang nolong kita kalau nanti terjadi konflik. Nggak ada. Oke. Ini satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Silakan, Mas. Selamat pagi, Bapak, khususnya Pak Iwan juga. Saya ada pertanyaan untuk Pak Jan Peter. Berdasarkan pengalaman Bapak ketika masih berdinas di Kemenhan, apa saja tantangan dalam penyelarasan kebijakan pengadaan alutsista antara Kemenhan dan TNI? Beda situasi. Zaman saya dulu itu TNI dan Kemhan itu dua lembaga yang sangat separate. Jadi itu menyesuaikan dengan teorinya H.H. Nasution bahwa tentara itu adalah entity yang punya peran di government, dan karena itu jangan entirely under control gitu loh. Makanya bargaining positionnya TNI waktu itu cukup kuat. Tapi sekarang paling tidak dalam 5 atau 6 tahun ada sebuah shifting yang menggunakan mungkin teori siapa ini? Teorinya Clausewitz kah, teorinya Huntington barangkali, di mana civilian control over the military. Ya kita lihat sekarang. Jadi nggak bisa kita lihat dari sisi era saya, karena waktu itu TNI cukup punya bargaining position, sementara sekarang itu relatively, ya itu teori tadi, Mas. Gitu. Apa jawab itu, atau kalau masih penasaran? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk semua narasumber dari kami, untuk statement closingnya. Dalam satu kalimat saja, apa kunci utama agar investasi besar alutsista Indonesia tidak sia-sia? Dari Mas Salman dulu. Kunci utamanya adalah kita
hendaknya mengubah sistem pengadaan menjadi satu paket yang lengkap. Kita paham bahwa pengadaan platform pasti berbeda dengan pengadaan rudal misalnya, karena pabrikannya berbeda. Tetapi apakah kita tidak bisa melaksanakan dua kontrak secara simultan? Ketika kita tanda tangan kontrak pengadaan platform pesawat tempur, fregat misalnya, di saat yang sama kita juga tanda tangan kontrak dengan pabrikan rudal untuk mempersenjatai dua platform itu. Sehingga simultan ketika diserahkan 3 atau 4 tahun lagi, diharapkan rudalnya pun, senjatanya pun sudah siap. Sehingga tidak butuh waktu lama bagi sistem senjata baru itu untuk operasional, memiliki tingkat kesiapan yang tinggi. Oke. Dari Pak Jan, kira-kira. Pertama, value of money. Uang kita nggak banyak, karena itu beli yang utuh. Jangan beli yang tidak utuh. Yang kedua, jangan beli bekas. Yang ketiga, jangan beli yang desainnya untuk misinya negara lain, terus kita dengan alasan kita butuh mendesak. Apa yang mendesak? Kita nggak ada konflik, belum ada. Karena itu pesan yang kita perlukan sesuai mission kita. Yang terakhir adalah bangun industri pertahanan. Kita nggak bisa bersandar pada asing kapanpun dan dimanapun, karena mereka pasti akan selalu tawar menawar, dan dia yang punya teknologi, kita nggak bisa maksa dia. Karena itu kalau kita mau Indonesia punya kebanggaan, generasi-generasi berikut, industri pertahanan bangun. Supaya kita jangan terus-menerus impor semua, impor beberapa wajar. Terima kasih. Untuk Pak Mahit, kira-kira kesimpulannya? Ya, kalau menurut saya sih kita perlu terus melakukan inovasi-inovasi, mulai berpikir dari tingkat ancaman kita sih apa saja sih masa kini dan masa akan datang. Kalau ancaman itu terus pasti berubah, ya. Terus kemudian bentuk-bentuk bentuk-bentuk ancamannya seperti apa. Ini berkaitan juga dengan kesiapan kita. Kesiapan kita, betul, kita bicara harus kita bisa punya kemampuan industri dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, industri yang apa yang kita harus bangun? Nah, ini kan harus ada prioritas, industri yang seperti apa, industri seperti apa, baru kemudian mungkin yang sampai yang canggih ya. Karena kalau kita lihat bahwa perang juga sekarang misalnya, penggunaan drone itu juga ternyata lebih efektif dari pesawat tempur saat ini misalnya. Ya kan? Apakah kita harus membangun pesawat tempur? Kenapa kita nggak membangun drone-drone tempur misalnya gitu ya? Dengan teknologi yang sebetulnya lebih mudah bisa kita gapai gitu kan? Termasuk juga untuk peperangan di darat dan di laut ya. Kan sekarang sudah kita harus mulai mengacu lagi kepada kemajuan, misalnya kemajuan digital, robotik ya, artificial intelligence. Ini juga harus kita perhatikan gitu. Sehingga bukan hanya kita bicara platform, terus kemudian persenjataan, terus kemudian mesin. Itu penting, tapi kita juga harus punya inovasi baru yang itu sebetulnya bisa kita raih ya, kita capai dalam hitungan 1-2 tahun. Ya, dengan itu kita punya kemampuan tertentu. Ya, itu sih menurut saya. Jadi selain kita mengembangkan kemampuan yang konvensional ya, misalnya kapal, pesawat, tank dan sebagainya, tapi kita juga harus lihat apa sih yang benar-benar kita butuhkan, yang bisa kita gapai dalam waktu cepat. Dan ini juga sangat powerful dengan perang-perang yang terjadi di Rusia, Ukraina, Iran, Irak. Iran, Israel, Amerika. Ini kan kita punya gambaran bahwa ternyata mereka mengembangkan ini. Misalnya di laut ya, Iran mengembangkan kemampuan kapal-kapal cepat untuk menghadapi misalnya kapal induknya Amerika, ya, kapal-kapal patroli kapal cepat, berpuluh kendali, bahkan torpedo dengan semakin banyak. Nah, ini kan bisa mengganggu juga. Ini adalah taktik strategi juga harus dikembangkan juga untuk menghadapi perang modern. Saya pikir itu. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus terus berpikir, menganalisa apa sih yang akan kita hadapi ke depan. Nah, tentunya kembali lagi saya sangat berharap dan setuju sama Pak Ate dan juga Pak Alman bahwa kemampuan industri pertahanan Indonesia ini harus benar-benar dikembangkan.
Kalau nggak, kita hanya jadi pengimpor terus-menerus, kita bergantung sama orang lain, akhirnya kita jadi bangsa yang tergantung sama negara lain gitu. Karena kita harus punya kemandirian, karena kita negara besar loh. Harusnya kita bisa menjadi penghasil peralatan-peralatan militer yang canggih sebetulnya harusnya. Itu sih harapan saya ke depan. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan dari kesimpulan ini adalah yang pertama adalah perkuatan pertahanan itu harus komprehensif. Jadi bukan cuma sekedar beli alat, tapi kita harus bisa merawatnya, juga kemudian persenjataannya operasional, dan kemudian juga soal kemandirian itu penting Pak ya untuk pertahanan kita. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah inovasi, karena kan geopolitik berubah, cara berperang berubah. Dulu pakai rudal, sekarang pakai drone begitu ya. Jadi itu 3 kesimpulan yang kalau bisa kami simpulkan. Dan dari diskusi hari ini kita belajar bahwa pertahanan tidak hanya dibangun dari apa yang kita beli, tetapi juga dari apa yang mampu kita jaga. Alutsista modern itu adalah investasi besar, namun nilainya ditentukan oleh kesiapan operasional yang berkelanjutan dimulai dari perencanaan, kemudian pemeliharaan hingga dukungan industri dalam negeri. Karena pada akhirnya pertahanan yang kuat bukan hanya kita mampu membeli alutsista, tetapi juga bagaimana memastikan persenjataan itu siap digunakan. Saya Iwan Hermawan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam.